Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 Juli 2020. Percayalah, Dia Yesus pemberi hidup. Perenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat saya mengalami stroke, kaki kiri saya tak dapat digerakkan sedikit pun. Saya pun dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Saya menjadi bete dan saya rasanya ingin berlari tapi tak bisa. Saya hanya bisa berdiam diri sambil berdoa. Di dalam doa, saya mendekati dan menghampiri Yesus Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan saya. Maka saya memohon pada Yesus agar menjamah saya. Saya mengundang Yesus sendiri untuk menerapi kaki bagian kiri saya. Puji Tuhan, setelah 2 hari saya membayangkan Yesus yang menerapi saya sendiri, kaki saya mulai bisa bergerak dan pelan-pelan bisa berjalan kembali seperti semula. Puji Tuhan. Injil hari ini saudara-saudara, kita diperlihatkan bagaimana iman Marta yang begitu dalam akan Tuhan Yesus. Pertama, Marta percaya jika Yesus hadir ketika Lazarus sakit, maka Yesus dapat menyembuhkannya dan saudaranya tidak akan mati. Ayat 21. Iman yang sungguh mendalam ini sangat tampak sekali di dalam kehidupan Marta. Bukan itu saja. Yang kedua, ia percaya walaupun saudaranya telah mati selama 4 hari, Yesus tetap mampu melakukan mukjizatnya. Tapi Marta tidak minta hal tersebut kepada Yesus. Namun ia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ayat 22. Dan yang ketiga, Marta percaya akan kebangkitan pada akhir zaman. Ayat 24. Dan ini dijawab oleh Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 25 sampai dengan 26. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Apakah kita memiliki iman seperti Marta? Percaya akan Yesus yang adalah Tuhan sumber kehidupan. Sungguhkah kita percaya akan Dia yang sanggup melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita saat ini? Seperti kesaksian saya di atas saudara-saudara. Di mana saya mengalami stroke dan dirawat. Saya percaya sepenuhnya kepada Yesus Tuhan. Saya mengimani bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat bagi diri saya agar saya pulih dan disembuhkan serta kembali dapat berjalan. Saya datang menghampiri Yesus di dalam doa. Saya mengundang Yesus yang melakukan fisioterapi atas kaki saya. Dan saya dipulihkan, sembuh dan bisa berjalan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apapun masalah saudara, sakit penyakit apapun yang saudara alami saat ini. Apakah saudara mau datang kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan kita dengan penuh percaya? Atau mungkin saudara ragu dan menggerutu akan apa yang terjadi di dalam diri saudara? Tidak sedikit saudara-saudara kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami berbagai pergumulan, masalah, sakit penyakit, imannya menjadi goyah. Mereka menggerutu cemberut, mengapa Tuhan memberikan semuanya ini kepadaku? Di mana Tuhan? Tuhan tidak peduli, Tuhan jauh dariku.
Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka mencari solusi sendiri. Mereka memakai kekuatan sendiri dan tak sedikit pula mereka mencari orang pintar untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kalau demikian saudara-saudara, di manakah iman kita? Di mana kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita melihat bagaimana iman dari Marta. Walau saudaranya mati, dia masih dapat berkata di hadapan Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 27. Nah saudara-saudara, dapatkah kita seperti Marta yang dimana dalam menghadapi pergumulan masih dapat mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang berkuasa di dalam diri kita. Kita mau datang menghampiri Dia sebagai Tuhan. Kita mau melihat bagaimana respon Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang adalah pemberi hidup, berkuasa membangkitkan serta mengasihi dan peduli kepada Marta dan saudaranya. Demikian juga Yesus peduli saudara-saudara kepada setiap kita. Saya dan saudara. Dia melihat segala pergumulan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita. Dia peduli atas kita saudara-saudara. Tangannya selalu diulurkannya kepada kita, kepada kehidupan kita. Tapi sayangnya saudara-saudara, kita kurang peka terhadap kepedulian Tuhan Yesus. Kita menduakan Dia, bahkan kita lari daripadanya. Injil hari ini, di dalam perayaan pesta wajib Santa Marta, kita diingatkan untuk selalu tetap hidup di dalam Dia sebagai pemberi hidup. Kita diingatkan untuk selalu percaya akan Dia, Yesus Tuhan dengan sepenuhnya. Karena saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan kepada kita semua di dalam Injil hari ini, "Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Maka saudara-saudara, percayalah kepada Dia. Percayakah kita akan Dia, Yesus sebagai Tuhan kita? Mari saudara-saudara, kita mau meneladani Marta yang selalu merindukan kedekatannya dengan Yesus. Mau selalu datang kepada Yesus karena dia selalu mengimani dan selalu percaya sepenuhnya kepada Yesus. Apapun pergumulan kita saat ini, masalah apapun yang kita alami, sakit penyakit apapun yang kita alami, tetap setia dan taat kepada Yesus. Mau datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh percaya, maka kita akan merasakan jamahan kasih-Nya. Permasalahan kita akan diselesaikan, sakit penyakit kita dipulihkan dan kita sembuh. Percayalah bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang berkuasa tunggal atas hidup kita. Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias, Anak Allah. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pergumulan dan permasalahan kami Engkau selesaikan. Sakit penyakit kami Kau pulihkan dan sembuhkan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan pesta wajib Santa Marta. Semoga teladannya yang percaya sepenuhnya kepada Yesus dapat juga kita ikuti. Shalom.